Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Dr. Leonard Erwin R. Ardli, MSc, selaku Director of International Relations Office Universitas Jenderal Sudirman. Yang saya hormati Ibu Dr. Poppy Dian Indira Kusuma, SE, MSI, AK, selaku Deputy and Coordinator of Staff and Student Mobility International Relations Office Universitas Jenderal Sudirman. Teman-teman Wordis, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Jenderal Sudirman, peserta webinar series A Journey to Indonesia Student Mobility Awards IISMA 2023 pada siang hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan karunia-Nya, kita masih bisa bertemu bersama-sama pada hari ini, Selasa 31 Januari 2023, untuk berbincang bersama dengan para awardees hari ini, terutamanya Kak Kiara selaku awardee yang akan menyampaikan materi. Meski harus dilaksanakan secara online, kami berharap semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat. Baik, perkenalkan saya Vida Nurhaliza selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara webinar ini sampai dengan selesai. Acara ini merupakan salah satu acara yang diselenggarakan oleh International Relations Office Universitas Jenderal Sudirman sebagai bentuk kepedulian kami terhadap keterbukaan informasi terkait dengan program Kampus Merdeka IISMA. Kami juga tidak lupa mengingatkan kepada teman-teman peserta semuanya bahwa webinar yang kita selenggarakan ini memiliki 3 sesi ya teman-teman, yang mana sesi pertama dilaksanakan pada hari ini, kemudian sesi kedua hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 dengan topik EPT atau English Proficiency Test, dan sesi terakhir pada hari Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023 dengan topik Insight. Jadi pastikan teman-teman untuk mencatat dan mengikuti semua sesi webinar ini untuk menunjang persiapan teman-teman dalam program IISMA ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, memasuki acara pertama, sambutan dari Bapak Dr. Leonard Erwin R. Ardli, MSc, sekaligus untuk membuka acara pada siang hari ini. Kepada Bapak Erwin, saya silahkan. Oke, terima kasih Mbak Vida. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Poppy selaku penanggung jawab program IISMA di Universitas Jenderal Sudirman, yang saya cintai, adik-adik mahasiswa semuanya, termasuk rekan-rekan volunteer International Relation Office. Terima kasih atas waktu dan juga kerja kerasnya menyiapkan program sosialisasi terkait dengan IISMA tahun 2023 ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan siang hari ini kita bersama-sama mengikuti nanti sharing session ya bersama Mbak Kiara yang kebetulan lolos menjadi salah satu awardee yang di Hanyang University Korea, yang pendaftarnya kalau di Korea itu termasuk yang paling banyak pesaingnya. Nah ini luar biasa bisa kuliah di sana dan telah melewati proses yang cukup panjang dan sekarang sudah pulang ke Indonesia tentunya dan sudah selesai. Belum ketemu sama Bapak nih di kantor IRO ya, ditunggu di IRO. Untuk adik-adik mahasiswa yang lain, ini baru salah satu contoh ya, contoh dari mahasiswa yang memang punya motivasi kuat untuk bisa mencari pengalaman yang atau juga ilmu pengetahuan tentunya di negara di luar Indonesia. Sebenarnya kalau masalah cari ilmu pengetahuan bisa dimanapun, tapi merasakan bagaimana kuliah, atmosfer akademik di universitas terkemuka dunia, kebetulan ini IISMA itu yang disasar atau yang dituju adalah 100 US ranking. Jadi 100 besar universitas top dunia, atau paling tidak
di beberapa negara tertentu itu adalah nomor satunya di negara tersebut, ya. Atau di bidang ilmu tertentu itu masuk US ranking tentunya. Nah, ini yang sangat luar biasa, bisa kuliah di misalnya di University of Columbia ya di Kanada, kemudian ada di California Davis, ada di Pennsylvania atau di mana di Essex, kemudian di Asia itu banyak ya, ada Singapura, Hanyang, Korean University, di Eropa Timur banyak gitu kan. Nah, ini kesempatan yang luar biasa buat adik-adik semua untuk mencari pengalaman baru. Dan tentunya nanti kita sama-sama mendengarkan cerita atau bagaimana kesannya setelah mengikuti ISMA, apa yang didapat. Tentunya satu semester ini berbeda dengan satu semester pengalamannya yang didapat di universitas tadi yang saya sebutkan. Nah, semoga adik-adik mahasiswa ini nanti diberi kelancaran, diberi kemudahan di dalam proses pendaftaran, di dalam proses seleksi, dan yang lolos semoga juga diberi kelancaran di dalam menjalankan program ISMA-nya selama satu semester. Ini yang luar biasa gitu ya, yang tidak semuanya bisa berangkat. Kalau ini ada di zaman saya kuliah, saya pasti akan daftar. Atau kalau ini ada untuk dosen, saya juga akan daftar. Walaupun dulu saya sempat berkuliah di negara orang, tetapi kalau ini ada lagi semacam kuliah satu semester misalnya seperti itu, saya akan ikut cari tempat yang lain untuk dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru, dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi, ini salah satu cara untuk Anda mengembangkan diri, salah satu cara untuk Anda mengharumkan nama institusi, ya, dan juga salah satu cara untuk kepada orang tua kita berbakti, bikin mereka bangga, ya. Bikin orang tua kita bangga. Nggak usah mulu-mulu lah orang tua gitu ya. Yang bangga itu sudah menjadi kebahagiaan luar biasa bagi kita misalnya sebagai anak bisa membahagiakan orang tua. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kita bisa menyerap pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh Mbak Kiara. Dan terima kasih pada rekan-rekan volunteer, luar biasa. Terima kasih Bu Popi, terima kasih telah mengawal agenda ini dengan luar biasa, dan semangat untuk adik-adik mahasiswa UNSUD yang akan berjuang ke program ISMA. Dan terakhir, terima kasih Mbak Kiara untuk sharingnya nanti, ya. Dan jangan bosan-bosan, bisa jadi nanti di fakultas tertentu minta ada yang sharing. Itu ya. Saya cukupkan untuk sedikit sambutan dan saya buka roadmap to ISMA 2023 secara resmi. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sedikit sambutan dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Leonard Erwin Ardli, MSc, yang telah membuka acara pada siang hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah foto bersama. Jadi kepada semua peserta dan awardees, kami mohon untuk mengaktifkan kameranya sejenak. Sekali lagi kami mohon kepada semua peserta dan juga awardees untuk mengaktifkan kameranya sejenak agar kami bisa mengambil gambar bersama. Baik, langsung saja kami mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua.
1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Slide kelima. Dan terakhir slide ke-6. Baik, terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengaktifkan kameranya. Acara berikutnya adalah acara inti dari webinar series ini yang akan dimoderatori oleh Jihan Zahra Kusuma Wardani. Jihan ini adalah salah satu mahasiswi jurusan keperawatan Unsud yang aktif sebagai salah satu volunteer di Aero Unsud. Jihan pernah menjadi bagian dari BEM KBMIK 2022 dan berperan sebagai staf advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Melalui kegiatan tersebut, Jihan ikut serta dalam kegiatan kepanitiaan Get to Know About Scholarship atau GSIP tahun 2022 sebagai Head of Public Relations. Kemudian selain aktif berorganisasi, Jihan juga aktif dalam kegiatan volunteer-nya di Aero. Salah satunya, Jihan sukses menjadi Project Officer untuk kegiatan Sudirman International Students Orientation pada tahun 2022 lalu. Baik, mungkin sekian sekilas tentang profil Jihan sebagai moderator pada kesempatan webinar sesi 1 kali ini. Langsung saja kita undang Jihan untuk bergabung dalam kegiatan sosialisasi ini. Halo Jihan, apa sudah bergabung? Halo Kak Fida, ya sudah Kak. Halo, apa kabar Jihan? Alhamdulillah baik. Kak Fida gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Jihan, langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini saya serahkan jalannya acara kepada Jihan. Jadi take your time and good luck for Jihan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fida. Tadi juga sudah diperkenalkan ya secara singkat. Oke, mungkin sebelumnya saya juga mau menyapa nih teman-teman yang barusan sudah terlihat waktu on cam, wajah-wajahnya kelihatan banget ya. Semangat banget mau mendengarkan informasi-informasi mengenai ISMA 2023 ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihan Zahra dari jurusan Keperawatan Angkatan 2021 yang akan menjadi moderator pada sosialisasi siang hari ini. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke sesi yang pertama yang nantinya akan disampaikan oleh salah satu awardee ISMA 2022, yaitu Kak Kiara Ananggadipa Anindya. Kak Kiara ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman jurusan Sastra Jepang yang pada tahun lalu menjadi awardee ISMA di Hanyang University Korea Selatan. Keren banget ya teman-teman Kak Kiara ini. Lalu Kak Kiara ini juga aktif di berbagai organisasi dan kepanitiaan. Beberapa di antaranya adalah menjadi media staff di Korea Center Unsud atau KCU, lalu menjadi Treasurer of the Education Division, Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang Unsud atau Hijasu, lalu pernah menjadi internship di Lingotalk sebagai Program Development Support Japanese, dan terakhir juga menjadi Public Relations Staff di Festival Jepang Unsud atau FJO. Nah, di kesempatan kali ini, Kak Kiara akan menjelaskan apa itu ISMA dan juga benefit serta persyaratan apa aja yang nantinya dibutuhkan untuk mendaftar ISMA. Nantinya Kak Kiara juga akan sharing-sharing nih tentang pengalamannya selama menjadi awardee di Hanyang University. Oke, kalau gitu langsung aja nih kita sapa Kak Kiara. Halo Kak Kiara, apakah sudah ada di room? Ya, halo Jihan. Siang. Oke, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Jihan kabarnya gimana? Baik nggak Jihan? Alhamdulillah baik juga Kak. Berarti ini Kak Kiara kalau boleh tahu udah balik ke Indonesia ya Kak? Oh ya udah, aku pulang tanggal 23 Desember kemarin, Alhamdulillah. Oh, berarti belum lama ini ya Kak pulangnya. Kalau boleh tahu berapa lama nih Kak di Korea? Di Korea itu kurang lebih 4 bulan. Jadi dari Agustus akhir sampai Desember akhir gitu. Wah, lumayan lama ya Kak. Kira-kira udah puas belum nih Kak explore di Korea Selatan? Duh, kalau dibilang udah puas apa belum, kayaknya sih masih belum ya. Karena mungkin pengen diperluin. Cuma alhamdulillah udah bisa datang ke berbagai tempat dan experience banyak hal di sana. Oke, wah, pasti seru banget ya nanti. Kita akan dengerin cerita-cerita dari Kak Kiara lebih lanjut di pemaparannya nanti.
Oke, nggak perlu berlama-lama lagi karena pasti teman-teman juga udah nggak sabar ya dengerin pemaparan dan sharing dari Kak Kiara. Oke, langsung aja Kak Kiara, the time is yours. Oke, makasih banyak Jihan. Mungkin aku izin share screen terlebih dahulu. Ya, apakah screen-nya udah terlihat? Iya, sudah terlihat Kak. Oh ya, oke. Kalau gitu, aku mulai dulu ya. Pertama, perkenalkan nama aku Kiara Anangga Dipa Anindya, boleh dipanggil Kiara. Aku mahasiswa sastra Jepang Universitas Sudirman, semester 8 sekarang. Dan hari ini aku akan mempresentasikan materi mengenai Indonesian International Student Mobility Awards, terutama untuk tahun ini ya, 2023, dan juga berbagi pengalaman sama teman-teman juga. Dan untuk info yang lebih detail mungkin tentang requirements ISMA serta host university yang mungkin akan ada tahun ini, teman-teman bisa ke website ISMA yaitu di isma.kemdikbud.go.id. Jadi untuk ISMA sendiri, kalau mungkin ada teman-teman yang masih kurang familiar sama programnya, jadi ISMA itu adalah Indonesian International Student Mobility Awards yang merupakan program kampus merdeka dengan skema beasiswa yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemdikbud. Dan program exchange ini berjalan selama 1 semester penuh begitu. Jadi perkiraannya sekitar 4-6 bulan begitu. Tergantung dengan academic period setiap host university. Dan ISMA ini terbagi menjadi 2 skema, yaitu ISMA untuk sarjana atau S1 dan ada ISMAVO untuk vokasi begitu. Jadi untuk ISMA jalur sarjana ini memberikan kesempatan bagi teman-teman mahasiswa jenjang S1 di Indonesia untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi terbaik dunia selama 1 semester. Jadi seperti kata Pak Erwin tadi, memang host university yang bekerja sama dengan ISMA itu memang bisa dibilang top universities di dunia begitu. Jadi ada di listnya di top university list di top 100 di US, dan kemudian juga ada yang top di berbagai macam istilahnya jurusannya ya gitu. Ada yang mungkin top di engineering, ada yang top di teknologi dan segala macam. Dan itu memang kebetulan juga banyak yang top di negaranya masing-masing gitu. Seperti di Hanyang itu top terkenal sebagai university yang program engineering-nya itu bagus banget. Kemudian di Korea ada juga Korea University yang merupakan salah satu universitas top 3 di Korea. Dan ada juga seperti UC Davis, kemudian ada Boston University juga yang merupakan Ivy League, terus ada UPenn juga. Jadi memang universitas ini terkenal top begitu ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke manfaat programnya. Mungkin ada banyak manfaatnya, cuma ini ada beberapa yang dituliskan di pitch deck sebelumnya, yaitu ada belajar di universitas terbaik di dunia, seperti yang aku bilang tadi. Kemudian ada rekognisi SKS hingga 20 SKS, jadi nanti program ISMA ini bisa dikonversi atau dikonvert menjadi 20 SKS, namun memang ini perlu diskusi dengan prodi teman-teman juga ya, jadi make sure teman-teman berdiskusi dengan dosen, DPA, kemudian ketua prodi dan dosen-dosen lainnya untuk masalah rekognisi SKS ini, karena untuk menghindari kesalahpahaman. Jadi nanti pas teman-teman daftar, teman-teman tahu nih whether program ini akan dikonversi atau enggak. Jadi nanti pas selesai programnya teman-teman nggak kebingungan gitu. Kemudian mempelajari mata kuliah yang diminati. Nah ini bisa jadi mata kuliah yang di luar your line of studies. Jadi misalkan teman-teman anak ekonomi atau akuntansi, tapi teman-teman nanti di host university bisa belajar mengenai culture misalkan, atau mungkin belajar mengenai coding atau komunikasi dan segala macamnya. Jadi teman-teman itu memang ISMA ini mengencourage teman-teman semua untuk belajar outside of your major gitu. Cuma memang again harus didiskusikan dengan prodi agar teman-teman bisa cari course yang tepat, tapi mungkin masih bisa
memberi perspektif yang berbeda gitu. Misalkan teman-teman anak bisnis, tapi teman-teman mau ngambil komunikasi. Nah, itu masih bisa teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman anak bisnis terus mau ngambil, let's say, science, itu kan agak susah. Jadi memang teman-teman harus berdiskusi kembali dengan dosen serta ketua prodi begitu. Kemudian mengalami budaya baru. Jadi memang ISMA ini sangat amat mengencourage teman-teman untuk explore dan experience culture di negara lain, karena memang ini juga salah satu tujuan dari ISMA sendiri gitu. Dan ISMA itu juga sangat amat mengencourage teman-teman untuk istilahnya menyebarkan kultur Indonesia juga ke orang-orang di negara itu. Jadi teman-teman bisa istilahnya bisa dibilang sebagai culture ambassador begitu. Kemudian selanjutnya untuk mengembangkan jejaring internasional. Jadi nanti teman-teman bisa bertemu orang-orang yang dari berbagai negara dan belajar mengenai berbagai hal dari mereka juga. Kemudian teman-teman juga bisa bertemu dengan dosen-dosen yang bahkan dari berbagai negara juga. Kebetulan di Hanyang kemarin itu ada dosen dari Kanada, ada dosen dari Brazil dan sebagainya. Jadi memang untuk program ini sendiri itu nggak cuma bisa networking dengan teman-teman, tapi juga bisa networking dengan dosen begitu. Dan selanjutnya adalah untuk mengembangkan kemampuan untuk masa depan begitu. Selanjutnya, ini ada ketentuan pendaftar. Nah, ketentuan pendaftar ini memang sebenarnya untuk tahun ini, aku masih belum tahu apakah akan ditambahkan ketentuannya atau akan ada yang dihilangkan, tapi ini ketentuan yang ada di tahun lalu serta ada di pitch deck ISMA 2023. Untuk yang lebih jelasnya nanti teman-teman bisa buka website ISMA lagi. Jadi ada terdaftar sebagai mahasiswa aktif jenjang S1 perguruan tinggi dalam negeri. Nah, kalau yang ini itu memang harus perguruan tinggi yang di bawah Kemdikbud gitu. Jadi kalau misalkan di bawah Kementerian Agama seperti UIN itu memang sangat disayangkan belum bisa ikut berpartisipasi dengan program ini. Kemudian merupakan warga negara Indonesia yang menetap di Indonesia dan tidak memiliki status kewarganegaraan ganda. Jadi make sure teman-teman tanya ke orang tua teman-teman, misalkan ada orang tua kalian yang mungkin berkewarganegaraan ganda, nah itu teman-teman harus make sure juga ya. Terus sedang menempuh pendidikan di semester 4 atau 6 jenjang S1 saat mendaftar. Jadi memang program ini itu untuk teman-teman tahun ketiga dan keempat. Jadi untuk yang tahun pertama dan kedua mungkin masih bisa bersiap-siap dulu, masih ada waktu. Jadi teman-teman yang tahun pertama dan kedua bisa mencari banyak informasi terlebih dahulu gitu untuk sekarang. Kemudian maksimal berusia 23 tahun pada 1 Juli 2023, tidak pernah mengambil cuti semester selama berkuliah, tidak pernah mengikuti kegiatan mobilitas internasional secara fisik. Jadi ini teman-teman kalau mau ikut, make sure belum pernah ikut exchange yang teman-teman itu pergi ke sana langsung begitu. Terus memiliki IPK minimal 3 dari 4, dibuktikan dengan transkrip akademik terakhir. Nah, transkrip ini nanti teman-teman bisa minta ke Bappendik, dan make sure teman-teman minta yang bahasa Inggris. Jadi memang ada yang sudah ditranslate ke bahasa Inggris di Bappendik. Jadi nanti teman-teman bilang ke staf Bappendik aja gitu. Dan memiliki nilai sertifikasi bahasa Inggris yang cukup, yaitu minimal IELTS 6, TOEFL IBT 78, dan Duolingo Test 100. Tapi ini tergantung dengan host university-nya, teman-teman, karena ada host university yang tidak menerima Duolingo English Test. Kemudian per host university itu juga passing grade untuk untuk sertifikasi bahasa Inggrisnya itu berbeda-beda. Untuk IPK-nya juga berbeda-beda setahu aku begitu. Tapi itu kalau salah mungkin bisa dicek lagi di website ISMA-nya di bagian host university ya teman-teman. Kemudian dinominasikan oleh wakil rektor bidang akademik dari PTDN masing-masing, tidak menerima biaya hidup atau tunjangan hidup atau jenis beasiswa lainnya dari Kemendikbudristek dan LPDP selama mengikuti program ISMA. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ikut bidik misi atau KIP itu, setahu aku kemarin ada teman aku yang bidik misi dan itu masih bisa daftar, cuma memang saat keterima itu beasiswa KIP-nya atau bidik misinya itu diberhentikan dulu saat program ISMA-nya berjalan begitu. Tidak mengikuti program Kampus Merdeka lainnya selama mengikuti program, mengikuti tidak lebih dari 1 program flagship Kampus Merdeka sebelum mendaftar. Kemudian tidak pernah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan bersedia untuk menaati seluruh aturan dan mengikuti seluruh kegiatan yang ditetapkan oleh program ISMA. Begitu.
Jadi untuk yang tidak pernah melanggar hukum ini memang nanti ada declaration letter yang jadi declaration letter clearance gitu. Jadi misalkan clear of sexual violence atau clear of substance abuse atau narkoba begitu. Jadi memang ada nanti surat-suratnya teman-teman. Jadi memang sangat amat ketat pendaftarannya untuk hal peraturan yang tersebut. Kemudian untuk proses pendaftarannya sendiri, yang pertama itu ketahui universitas mitra dan mata kuliah yang ditawarkan melalui website ISMA. Seperti yang aku bilang tadi, teman-teman bisa cek di isma.kemdikbud.go.id. Di situ ada semua mitra universitas mitra yang ada ditawarkan oleh ISMA. Tapi untuk tahun ini mungkin listnya masih belum keluar ya. Aku juga kurang tahu, tapi untuk referensi teman-teman bisa cek host university list yang tahun lalu. Kemudian mata kuliahnya juga semuanya ada, dipaparkan, ada penjelasan mata kuliahnya juga. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, ini kira-kira akan belajar apa sih mata kuliahnya, nah itu ada penjelasannya juga. Kemudian mendapatkan surat nominasi dari wakil rektor akademik atau jabatan yang lebih tinggi. Kemudian mengisi borang pendaftaran di platform ISMA. Jadi nanti di website ISMA itu akan ada form pendaftarannya. Nah itu untuk case aku tahun lalu, itu yang memang diminta itu adalah file surat rekomendasi. Jadi nanti teman-teman harus meminta surat rekomendasi dari KUI. Kemudian declaration letter itu ada 3, dan itu semuanya harus ditandatangani oleh kepala KUI. Kemudian file esai, kemudian sertifikasi English test begitu. Dan ada beberapa pertanyaan yes or no, itu mostly mengenai kewarganegaraan dan beberapa hal lainnya. Kemudian nanti teman-teman submit borang pendaftaran dan pastikan seluruh dokumen dan data pengisian sudah benar. Nah ini memang sangat amat sedikit tricky karena saat pengalaman aku kemarin pas pendaftaran kemarin itu memang sempat ada beberapa berita yang kayak berita burung gitu ya, jadi belum pasti. Jadi make sure teman-teman nggak gampang kemakan hoax gitu. Jadi make sure kalian benar-benar baca dan selalu tanya. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa tanya ke awardee sebelumnya tahun lalu, atau teman-teman boleh tanya ke IRO begitu ya. Kemudian ikuti seluruh rangkaian seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi nanti setelah pensubmitan itu teman-teman masih ada beberapa dokumen yang harus disubmit, terus ada juga tes kewarganegaraan yang harus teman-teman lakukan, kemudian juga ada interview dan berbagai macam hal lainnya yang harus diselesaikan, dan baru ntar lanjut ke pengumuman akhirnya begitu teman-teman. Nah untuk partner universitas mitra yang berpartner dengan ISMA sendiri itu memang ada banyak. Tahun lalu itu ada 72 universitas di 4 benua. Dan ini beberapa universitasnya, ada Sapienza, itu ada teman kita juga yang di sana, ada University of Sussex, itu juga ada awardee dari UNSUD, University Malaya juga ada awardee dari UNSUD, Hanyang, dengan aku sendiri, kemudian ada juga dari Granada, dari UC Davis, Boston University, ada Chulalongkorn di Thailand, ada University of Pennsylvania atau UPenn, ada Monash University di Australia, ada Palaki University, dan ada juga Korea University. Dan ada berbagai macam universitas lainnya yang teman-teman bisa cek lagi di website ISMA. Untuk persebaran awardee ISMA 2022 itu ada 7.501 pendaftar dari 250 perguruan tinggi dalam negeri. Kemudian ada 1.155 awardee yang keterima dari 106 perguruan tinggi dalam negeri. Untuk ISMA Journey aku sendiri itu, aku awardee yang keterima ke Hanyang University Seoul Campus di Seoul, South Korea. Kebetulan pendaftarnya waktu itu, applicants-nya itu ada 925 mahasiswa, dan yang keterima itu 50 mahasiswa dari berbagai macam universitas. Kemudian untuk skala GPA atau skala IPK-nya itu dari 3,31 sampai 4. Begitu. Kemudian TOEFL IBT score-nya range-nya itu rata-rata 108, untuk IELTS-nya 7,5 sampai 8, dan untuk Duolingo English test-nya itu 125 sampai 145. Jadi teman-teman bisa pakai passing grade ini istilahnya, atau skala skor ini untuk menjadi patokan pas teman-teman mengambil English proficiency test. Apalagi untuk teman-teman yang mau ngambil
Duolingo, karena ini ada Duolingo sama IELTS ya. Ini kan ada scale-nya nih, ada skalanya, jadi ada range-nya, jadi dari 7,5 sampai 8, kemudian ada 125 sampai 145. Nah, mungkin teman-teman bisa aim di situ, atau mungkin boleh lebih tinggi lagi apabila teman-teman pengen gitu ya. Mungkin akan lebih bagus kalau lebih tinggi juga, biar mensecure istilahnya place teman-teman di penilaian nantinya, begitu. Kemudian untuk timeline pendaftaran 2022 kemarin itu, Februari ini baru ada istilahnya baru banyak sosialisasi begitu ya. Karena kalau tahun ini memang dicepatkan ya teman-teman. Jadi pendaftarannya itu mulai dari Februari. Untuk tanggalnya aku kurang tahu pasti, cuma memang mulai pendaftaran itu dari Februari sampai Maret. Kalau kemarin itu pendaftarannya dari Maret sampai April. Nah, untuk Februari kemarin aku sudah mulai siap-siap untuk ngambil Duolingo dan dokumen issuing. Jadi waktu itu aku dibantu oleh teman-teman, kemudian dibantu juga dari Iro dan di grup Telegram tahun lalu itu untuk dokumen issuing. Jadi untuk surat deklarasi itu memang harus ditandatangani basah. Jadi itu harus aku kirim ke Purwokerto waktu itu karena aku masih di Jakarta. Kemudian untuk English Proficiency Test Prep itu memang cukup ketat ya waktunya, karena kan memang sertifikasinya sudah harus ada sebelum hari terakhir pendaftaran. Jadi memang aku sarankan buat teman-teman yang mau daftar itu kalau bisa cepat-cepat ambil English Proficiency Test-nya, karena takutnya nanti teman-teman udah ada semua dokumennya, tapi EPT-nya belum ada sertifikasinya gitu. Apalagi untuk teman-teman yang mau ngambil IELTS atau TOEFL, itu kan memang agak lama ya keluar sertifikasinya. Jadi kalau bisa dari jauh-jauh hari sudah mengambil EPT-nya. Untuk Duolingo juga dia sedikit sensitif, jadi mungkin tes skor teman-teman bisa invalid. Nah, untuk menghindari itu, untuk menghindari istilahnya mepetnya itu memang harus dari jauh-jauh hari, biar nauzubillah min dzalik, kalau misalkan invalid, teman-teman bisa ambil retest lagi begitu. Kemudian saat Maret aku udah dapat sertifikasinya dan sudah mulai essay drafting. Nah, di essay drafting ini aku dibantu dari award tahun lalu, dari KU11 itu aku dibantu di proofread essay-nya, kemudian juga dibantu dari award di Edinburgh, itu beliau-beliau membantu aku untuk review dan proofread essay-nya. Jadi nanti untuk teman-teman yang pengen di proofread essay-nya atau butuh bantuan feedback atau pertanyaan, mungkin bisa tanya ke awardee tahun lalu, atau boleh tanya ke aku juga. Nanti sebisa mungkin akan kami bantu. Untuk April, di bulan April itu sudah pendaftaran terakhir itu di bulan April, dan waktu itu setelah pendaftaran kami ada tes kebinekaan. Untuk teman-teman yang udah pernah ikut program Kampus Merdeka mungkin tahu ya soal tes kebinekaan ini. Nah, ini juga nanti ada istilahnya apa ya, software-nya yang harus di-download begitu teman-teman. Jadi nanti make sure teman-teman tahu dan menggunakan device yang sesuai. Karena setahu aku kalau tes kebinekaan itu tidak bisa menggunakan MacBook begitu. Kemudian setelah tes kebinekaan itu nanti ada pengumuman apakah kita lulus ke interview atau enggak. Nah, tes kebinekaan ini sangat amat penting untuk diikuti, karena kalau kelewatan bisa jadi itu mengurangi skor teman-teman dan teman-teman malah jadi nggak keterima untuk interview begitu. Jadi memang ini harus diikuti ya teman-teman untuk tes kebinekaan. Nah, kemudian untuk interview sendiri itu waktu itu dilaksanakan dalam 4 hari, kalau 4 hari 5 hari. Jadi nanti teman-teman di page ISMA-nya, di website-nya itu akan ada pengumuman whether teman-teman itu lulus atau enggak. Nah, di situ nanti diberi jadwal juga. Tapi jadwalnya itu memang sempat berubah-berubah. Jadi teman-teman memang harus rajin-rajin mengecek dashboard ISMA. Karena ISMA itu sering ada misalkan dokumen tambahan atau mengisi CV. Jadi itu memang kadang agak mepet dan waktunya itu cukup sempit. Jadi teman-temannya harus rajin-rajin mengecek dashboard biar nggak ketinggalan berita. Jadi cek dashboard, cek Telegram, kemudian mungkin bisa cek Twitter juga di ISMA Fest, itu membantu juga, di situ banyak info. Jadi teman-teman make sure teman-teman harus update, karena setelah interview pun masih akan ada
banyak paperwork yang harus dilakukan. Jadi dokumen yang harus diisukan, dokumen yang harus diterbitin itu masih lumayan banyak. Jadi teman-teman harus update ya. Kemudian Mei juga masih ada dokumen lagi seperti SKBN, surat keterangan bebas narkoba, serta SKCK ya. Jadi kita diwajibkan untuk mensubmit SKCK waktu itu. Kemudian baru announcement-nya setelah dokumen-dokumen tersebut di-submit. Jadi setelah dokumen terakhir pas pendaftaran itu di-submit, ada jeda sekitar 2 minggu sebelum akhirnya pengumuman ISMA. Karena pengumuman ISMA ini tahun lalu, di case tahun lalu itu agak ambigu tanggalnya karena tidak di-announce secara eksplisit. Jadi kita calon-calon awardee ini, applicants ini cuma bisa menebak-nebak kira-kira kapan pengumumannya begitu. Untuk courses yang aku ambil sendiri di Hanyang University itu ada 4. Jadi ISMA ini memperbolehkan kita mengambil 3-4 courses dari 20-an courses yang mereka tawarkan. Di sana aku mengambil Modern Stress and You, Culture of Korea and Korean Wave, English Career Communication, dan Theory of Communication. Nah, dari 4 course ini yang ada secara official di web ISMA itu cuma Modern Stress and You dan Theory of Communications. Nah, ini dikarenakan saat aku KRS-an di sana itu memang tidak dapat kuota kelas yang ada di yang awal aku submit. Cuma memang itu tidak apa-apa. Jadi teman-teman nanti bisa diskusi dengan ketua region teman-teman untuk kira-kira pengganti apa yang bisa kita ambil course-nya, dan itu juga bisa ngambil course di luar dari list yang ada di website ISMA. Tapi mungkin ini berbeda-beda ya case-nya, tergantung universitasnya, karena kalau di Hanyang kebetulan memang kita diharuskan untuk war KRS juga, dan itu cukup sulit. Jadi memang banyak teman-teman yang course-nya keganti begitu. Jadi mostly sih memang semuanya ada at least 1 atau 2 course yang diganti. Tapi kalau aku case-nya itu ada 2 course yang diganti begitu. Untuk Modern Stress and You itu mempelajari dan berdiskusi mengenai faktor stres dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tiap course itu mostly ngomonginnya faktor stres yang berbeda-beda per minggu, dan biasanya dalam satu kelas itu ada sesi kita review artikel dan ada sesi kita yang lebih santai ya gitu. Misalkan bisa apa ya, main kartu mungkin, atau kita bisa main Jenga, terus ada juga diskusi ringan begitu, terus ada juga yang kita bertapa gitu ya, jadi kayak kita dikasih sesi untuk istirahat sebentar, shutdown sebentar begitu. Kemudian untuk Culture of Korea and Korean Wave ini mempelajari perkembangan budaya Korean Wave atau Hallyu serta dampaknya kepada dunia. Terus murid-muridnya juga diminta untuk mengutuk. Mereka mulai terbuka dan mulai open, jadi mulai ikut outgoing dan seru juga gitu. Jadi seru bisa ngeliat perbedaannya di situ. Nah, ini untuk foto-foto pengalaman ISMA aku kemarin. Jadi foto pertama yang di sebelah kiri ini itu kelas terakhir English Career Communication. Jadi profesornya ini Profesor Clement. Beliau ini orang Kanada dan beliau udah ngajar di Hanyang dari 2007. Dan beliau ini orangnya sangat amat kritis dan sangat amat fun. Jadi kami bisa banyak berdiskusi dengan beliau. Kemudian juga beliau ini sangat amat encouraging kepada mahasiswanya. Jadi beliau ini pengennya kita semua itu berkomunikasi ke satu sama lain. Jadi beliau ini nggak membuat lingkungan belajar yang interaktif banget. Jadi kebetulan tuh kemarin ini satu-satunya kelas di mana aku kenal semua anaknya dan pernah ngobrol sama semua mahasiswa yang ada di kelas itu. Padahal mostly banyak banget anak-anak Korea juga yang di kelas ini. Kemudian juga ada anak-anak dari Cina, anak-anak dari Malaysia, dan Vietnam. Jadi memang sebenarnya awalnya agak awkward, tapi karena dorongan Profesor Clement, kami semua berhasil menjadi dekat dan kami semua masih ngobrol sampai sekarang begitu. Kemudian yang di tengah, di atas ini ada kunjungan awardee ke KBRI di Seoul. Jadi ini kami foto dengan Pak Gogot, tapi Pak Gogot tidak kelihatan. Cuma ini kami berkunjung ke sana dalam rangka Chuseok, jadi itu kayak Thanksgiving-nya ke Korea, dan kebetulan di situ
hari libur, jadi kami diundang untuk makan siang di KBRI bersama Pak Gogot dan staf-staf KBRI lainnya. Kemudian yang di kanan atas ini kami pergi ke Seoul Forest yang ada di tengah kota, jadi tempatnya cukup besar dan cukup banyak, dikelilingi banyak nature, padahal itu di tengah kota gitu ya, tapi seru banget. Jadi kami pergi jalan ke sana, dan di sana juga ada kayak taman kota Bogor gitu, tapi lebih luas begitu. Kemudian ini ada yang di bawah kiri, ada foto dengan teman-teman aku di English Career Communication, itu ada Eugene dan ada Sua. Jadi ini teman-teman yang ngebantu kita waktu kita kebingungan pas ada tugas, dan teman-teman ini sangat amat inisiatif untuk ikut ngebantu kita. Kemudian yang di tengah bawah ini ada, jadi namanya di Korea ini, di Hanyang specifically, mereka itu nge-develop aplikasi bernama Mohey. Nah, Mohey ini istilahnya jadi platform untuk international students dan local students untuk ketemu dan socialize gitulah istilahnya. Dan ini kami pergi ke Cat Cafe. Di sini ada teman dari Malaysia, ada teman dari Korea, dan teman dari Indonesia juga. Kemudian ini foto kami juga di foto booth waktu kami selesai dari Cat Cafe. Begitu. Jadi memang Mohey ini memberi teman-teman Indonesia platform untuk get to know other international students dan local students juga. Jadi kami banyak dapat teman gitu istilahnya dari program Mohey ini. Dan program Mohey ini memang di-develop oleh Hanyang sendiri, karena Hanyang memang terkenal dengan jurusan teknologi engineering-nya begitu. Ya, oke. Thank you for the attention. Kalau ada pertanyaan, mungkin nanti boleh ditanya di sesi Q&A. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Kiara atas pemaparan dan sharing-nya yang luar biasa menarik dan bermanfaat banget ya. Tadi kalau kita ngomongin Korea emang nggak ada habisnya gitu. Tadi Kak Kiara juga belajar tentang Korean Wave atau Hallyu gitu ya. Pasti teman-teman yang K-popers tuh udah kayak, ih pengen banget nih ke sini gitu ya. Oke, pasti setelah pemaparan tadi, teman-teman ini udah banyak yang pengen nanya lebih lanjut nih ya tentang ISMA gitu. Oke, jadi kalau gitu langsung aja kita move ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Nah, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar dengan ISMA, bisa mengajukan pertanyaannya di kolom Q&A, atau bisa raise hand lalu on mic untuk bertanya langsung nih ke Kak Kiara sebagai awardee. Lalu apabila di room Zoom ini kebetulan ada awardee ISMA lain yang join, boleh banget kalau misalnya mau membantu menjawab atau mungkin mau sharing-sharing juga, boleh banget. Oke, kalau gitu teman-teman kalau misalnya mau bertanya silahkan ya. Oke, mungkin sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke Kak Kiara. Kira-kira untuk sesi Q&A ini akan langsung dijawab begitu atau kita buka untuk 3 termin terlebih dahulu ya? Boleh, jadi kalau misalkan ada yang belum ada 3 orang, boleh langsung dijawab aja, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kak. Oke, ini untuk kolom Q&A-nya sudah ada belum ya? Oke, atau mungkin untuk teman-teman bisa langsung mengirimkan pertanyaan di kolom chat juga boleh. Oke, ini kebetulan ada yang bertanya ya dari Maharani AFN dari FEB, apakah ada kemungkinan keterima di luar pilihan host university? Gitu Kak. Mungkin bisa langsung dijawab Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya Maharani. Jadi untuk kemungkinan keterima di luar pilihan host university, mungkin setahu aku kalau di case yang di mana negaranya
misalkan belum dibuka seperti New Zealand itu setahu aku belum ada, tapi kayaknya di batch 1 aku pernah dengar kalau ada yang memang dialihkan awardee-nya kayak gitu. Jadi kayak di batch 2 juga ada yang dialihkan. Jadi awardee yang ke New Zealand itu dialihkan ke Australia. Nah, cuma aku nggak tahu kalau misalkan ada awardee lain yang misalkan keterimanya di mana, tapi istilahnya dilempar ke universitas lainnya. Yang aku tahu itu cuma dialihkan gitu, seperti awardee yang di Jepang batch 1 juga dialihkan ke Korea seperti itu. Jadi memang dialihkan ke negara yang dekat dengan negara tujuan host university awalnya. Tapi untuk kayak misalkan aku daftar ke daftar ISMA ke Boston dan ke UC Davis, terus aku dilempar ke Korea, itu aku belum pernah dengar yang kayak gitu. Tapi kalau untuk dialihkan dari universitas misalkan di New Zealand dialihkan ke Australia itu memang ada. Jadi teman-teman New Zealand kemarin dialihkan ke Australia yang di New Zealand. Terus yang di batch pertama itu yang Jepang, karena Jepang belum dibuka bordersnya, jadi dialihkan ke Korea seperti itu. Oke, jadi ternyata ada skema untuk pindah-pindah university seperti itu juga ya Kak, dialihkan. Oh ya, mungkin aku juga penasaran nih, kalau boleh tahu kenapa sih Kak kok bisa sampai dialihkan seperti itu? Nah, kalau yang sepengetahuan aku untuk yang New Zealand kemarin ini juga memang sepertinya ada masalah sama bordersnya. Mungkin ya aku juga kurang tahu kalau New Zealand itu kenapa. Karena memang ada pilihan host university-nya di New Zealand, cuma tidak ada awardee yang di New Zealand. Dan ternyata itu mereka dialihkan ke Australia. Nah, itu aku juga kurang tahu jelasnya kenapa. Tapi kalau yang di case Jepang ini, memang karena border Jepang kemarin belum dibuka, jadi mereka dialihkan ke Korea, ke Kyungpook University, kalau nggak salah. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Mungkin tadi sudah terjawab ya untuk pertanyaan seputar host university. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Faiza. Izin bertanya, apakah terdapat internal screening terlebih dahulu di Unsud untuk calon awardee atau semua mahasiswa itu eligible untuk apply ISMA? Gitu. Oke, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Jadi untuk seleksi internal sendiri di Unsud itu nggak ada. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang dengar dari UGM atau dari UI misalkan, memang ada beberapa fakultas yang melakukan internal screening gitu. Tapi kalau Unsud itu kemarin memang nggak ada. Jadi semua mahasiswa apabila memenuhi syarat pendaftar ISMA itu eligible to apply gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, ini juga ada lagi nih pertanyaan menarik dari Aya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kan untuk sekarang banyak yang bilang bahwa ISMA ini nggak sepenuhnya dibayarin gitu. Banyak yang bilang awalnya nombok. Itu benar nggak sih Kak? Mungkin ini ada kayak kabar-kabar burung gitu ya dari mungkin dari sosmed atau apa gitu. Mungkin dari Kak Kiara sebagai yang pernah mengalami bisa sharing langsung nih. Nah, jadi emang kemarin tuh banyak berita istilahnya yang keterima award ISMA itu cuma yang punya uangnya gitu ya istilahnya. Cuma memang banyak yang salah paham gitu mungkin sama berita tersebut. Jadi itu sebenarnya ISMA ini untuk programnya sendiri, untuk istilahnya uang makan, kemudian uang bulanan, kemudian akomodasi dan biaya pendidikan itu full semua dibayarin ISMA. Jadi nanti kita akan dikasih yang namanya living allowance serta biaya kedatangan gitu. Jadi nanti ada pokoknya dibagi-bagi menjadi beberapa skema beasiswa istilahnya apa ya biayanya gitu ya. Jadi biayanya itu nanti dibagikannya tuh dikasih kayak chunks-nya gitu. Nah, itu semuanya ditanggung ISMA. Cuma memang ISMA ini awalnya, kenapa banyak yang bilang awalnya nombok? Karena memang ada sistem reimburse gitu ya untuk ISMA. Jadi untuk biaya seperti visa PCR pas mau pergi ke host university, kemudian juga ada biaya, kalau nggak salah untuk beberapa universitas seperti asuransi itu memang ada yang di reimburse, ada yang
langsung diberi biayanya gitu ya. Tapi untuk case aku sendiri, memang asuransi visa PCR itu di reimburse. Jadi nanti teman-teman bayar dulu, baru nanti kita kasih receipt-nya, kita kasih bukti bayarnya, baru itu nanti kita ajukan ke ISMA seperti itu. Nah, kenapa banyak yang bilang awalnya nombok? Ya itu karena sistem reimburse. Karena memang nggak bisa semuanya langsung dikasih di awal untuk biaya itunya sendiri. Tapi untuk transportasi ke host university, biaya pendidikan, kemudian biaya hidup di sana, itu memang semuanya sudah dibayar langsung sama ISMA. Jadi pas kita sampai sana ya kita udah tinggal aja di situ, tinggal belajar begitu. Jadi untuk biaya yang nombok itu cuma yang untuk beberapa yang di reimburse aja seperti itu. Tapi kalau untuk biaya di sebelum pendaftaran ISMA seperti maksudnya pas pendaftaran ISMA-nya ya seperti IPT, kemudian surat SKCK, dan pas ngurusin SKBN juga itu memang dengan biaya kita sendiri. Paspor juga untuk teman-teman yang belum memperbarui paspor atau belum bikin paspor itu uangnya pakai uang kita sendiri dan tidak akan di-reimburse. Tapi kalau untuk IPT, alhamdulillah tahun lalu kami calon awardees itu diberi bantuan oleh Unsud teman-teman. Jadi di-reimburse sama Unsud. Jadi buat teman-teman yang ambil IPT itu nanti kita bisa memberi bukti dengan cara memberi bukti sertifikat IPT yang nilainya mencukupi untuk daftar ISMA ke IRO, nanti ada Google Form-nya, nah itu kita diberi reimburse dari IRO kayak gitu teman-teman. Cuma memang awalnya mungkin kalau teman-teman belum ada persiapan untuk bayar untuk daftar itu memang agak sulit. Jadi memang teman-teman itu aku saranin untuk teman-teman mungkin yang masih semester 1-2 bisa nabung dulu. Atau untuk teman-teman yang udah mau daftar itu memang aku saranin memang harus diskusi dengan orang tua sebelum daftar, karena pas daftar ini memang yang dikeluarkan cukup banyak, karena kan kita harus issue dokumen, kita harus punya sertifikasi bahasa Inggris, kita harus bikin surat SKCK, SKBN, nah itu memang butuh uang. Kemudian pas buat paspor itu juga butuh uang kan, jadi memang teman-teman harus diskusi terlebih dahulu. Jadi make sure teman-teman ada budgetnya gitu, jadi jangan kaget pas awal, karena memang pas awal ini banyak yang harus dikeluarkan karena itu persyaratan untuk daftarnya begitu. Kalau untuk paspor sendiri sih memang pakai uang sendiri, cuma itu di-issue-nya setelah kita keterima gitu. Oke, terima kasih banyak Kak. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi ya, untuk yang mungkin nombok gitu, bisa dibilang nombok, itu dari dokumen-dokumen yang memang sifatnya personal ya Kak, seperti paspor, dan untuk IPT juga itu nanti akan di-reimburse kok. Misalnya untuk kalau misalnya kalian daftar IPT untuk Duolingo English Test, itu nanti akan di-reimburse dari Air Unsud, sepenuhnya bakal di full reimburse. Lalu kalau misalnya kalian mengambil TOEFL atau IELTS itu akan di reimburse bagian maksimal 1 juta gitu. Jadi kalau untuk biaya belajar gitu udah full ya Kak dari Kemendikbud gitu. Jadi jangan takut ya teman-teman untuk daftar, karena biaya yang dibutuhkan untuk mendaftar mungkin nggak sebanyak waktu belajar gitu. Jadi kalau yang masih ada waktu bisa nabung terlebih dahulu ya untuk menyiapkan berkas-berkas pendaftarannya yang nantinya nggak di-reimburse sama Kemendikbud. Ya. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya. Lalu kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Syahida dari Fakultas Biologi. Mungkin kalau melihat secara awam, jadi mahasiswa pertukaran pelajar itu menyenangkan. Tapi ada nggak sih Kak suka duka? Tapi ada nggak sih Kak duka dan tantangan terbesar selama menjadi UARTI, dan bagaimana caranya kita bisa beradaptasi di negeri orang? Ya, terima kasih pertanyaannya Syahida. Ini sebenarnya pertanyaan bagus banget. Karena mungkin ya itu tadi kata Syahida, memang kalau dilihat itu student exchange itu memang seru gitu ya, karena kan kita pergi ke negara, mungkin apalagi untuk teman-teman yang belum pernah pergi ke negara itu atau belum pernah keluar negeri kayak aku, kan mungkin kayak wah ini kesempatan bagus banget, kita bisa belajar di negara orang, kita bisa ketemu banyak orang baru dan bisa ngerasain banyak hal yang baru.
Cuma memang pasti ada dukanya karena kita hidup di negara orang dan kita nggak familiar sama kulturnya, dan orang-orang bisa juga menganggap kita minoritas gitu kan, karena memang pada aslinya faktanya kita memang minoritas di situ. Dan dukanya itu sama tantangannya sebenarnya nggak istilahnya, yang sukanya dan senang-senangnya itu lebih banyak. Jadi jangan takut, karena dukanya itu it depends on the people juga ya, it depends on the person gimana. Cuma untuk aku sendiri itu kemarin aku nggak ada kayak semacam homesick atau gimana, karena mungkin juga karena waktunya nggak lama, cuma 4 bulan, jadi aku nggak ngerasa homesick. Tapi ada teman-teman aku yang merasa kangen rumah, terus ngerasa sepi, padahal kita ada award, ada 50 nih, Isma Hanyang, tapi dia ngerasa kesepian gitu. Mungkin sebenarnya itu emang karena dia bersama teman-teman yang dia belum familiar, bukan yang terlalu dekat banget, dan juga itu di negara orang gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang mungkin nggak bisa bahasa Korea kan mereka jadi susah ya berkomunikasi sehari-harinya. Nah itu juga tantangannya teman-teman yang nggak bisa bahasa Korea, itu mereka kesulitan waktu misalkan mau beli makan atau gimana. Tapi jangan sedih, karena di Korea itu kebanyakan apa-apa pakai mesin ya guys. Jadi pesannya tuh semua udah mostly pakai mesin. Kalau misalkan ke restoran juga banyak staff yang bisa bahasa Inggris, jadi itu nggak not a big problem sih kalau untuk di Korea. Tapi ada juga teman-teman yang pakai translator, itu juga nggak apa-apa. Kemudian tantangan lainnya itu ada juga tantangan academically sih, karena kan kita berbeda ya sistem akademiknya di Indonesia sama di Korea dan di negara-negara lain juga. Nah itu menjadi tantangan untuk beberapa teman-teman termasuk aku, karena aku sempat kesulitan ikut berdiskusi di kelas, karena aku sempat ngerasa kayak wah, orang-orang lain tuh pinter banget gitu, kenapa mereka bisa berpendapat kayak gitu, mereka bisa berani berbicara di depan banyak orang, tapi aku enggak. Nah itu dari situ tuh aku jadi istilahnya ngerasa berkecil hati gitu juga, karena aku ngerasa kayak kok aku nggak bisa kayak gitu. Cuma aku dari situ tuh punya banyak teman-teman yang sangat amat suportif. Alhamdulillah teman-teman awardee aku itu mereka semua mau diajak diskusi dan mau ngasih aku feedback. Jadi pas kelas itu aku sempat presentasi dan aku kayak ngerasa down karena aku ngerasa presentasi aku itu kurang banget. Nah itu aku di situ tanya ke teman-teman aku kemarin gimana sih pas presentasi menurut kalian? Apa menurut kalian harus latihan lebih lagi ya? Soalnya emang presentasinya itu dibagi menjadi 2 gitu loh. Jadi ada di pertengahan dan ada di akhir. Jadi memang ada 2 kali. Nah di presentasi pertama aku sempat ngerasa down karena istilahnya aku ngerasa kurang aja gitu knowledge wise dan performance wise. Jadi aku ngerasa kayak penampilan aku dan saat istilahnya ilmu yang aku bagi itu kayak kurang gitu. Nah itu aku tanya ke teman-teman, kemudian teman-teman yang international students lainnya juga semuanya mau bantu, mereka semua bantuin aku, ngasih pendapat mereka, ngasih insights mereka, dan itu menurut aku memang lingkungan dan teman-teman itu sangat amat membantu kita beradaptasi sih, karena that's the people that surround you juga kan. Jadi emang you need to surround yourself sama orang-orang yang mau support kalian dan mau nge-backup kalian kayak gitu. Jadi kalian nggak ngerasa sendiri, nggak ngerasa kesepian kayak gitu. Jadi kalian lebih mudah beradaptasi ke depannya. Oke, terima kasih Kak. Berarti gitu ya, tadi kalau misalnya ada duka-duka atau ada kesulitan di sana, pasti akan ada yang bantu gitu dari teman-teman awardees ataupun teman-teman di host university. Jadi jangan takut ya guys, karena tiap ada kesulitan pasti ada jalannya. Oke, mungkin tadi aku lihat ada yang raise hand ya. Tadi dari Nandita Vikas, mungkin mau on mic juga. Oke, mohon maaf Kak, makasih sebelumnya atas kesempatannya. Aku mohon maaf nggak bisa on cam karena emang sinyalnya agak kurang stabil di rumah. Dan mungkin yang aku mau tanyain juga sebenarnya tadi udah disebutin, tapi mungkin kelewat. Aku izin tanya ya Kak, untuk Kak Kiara sendiri itu daftar ISMA ketika semester 4 atau 6 ya Kak? Nah kalau misalnya semester 6 itu kan pasti akan menjalani kegiatan belajar di host university-nya itu ketika semester 7. Nah menurut Kakak, lebih baik kita tetap daftar ISMA di semester 6 dan mungkin akan mundur
kayak kegiatan skripsi dan kelulusan dan lain-lainnya, atau kita tetap fokus aja ngejalanin aktivitas ketika jadi mahasiswa tua. Dan kalau misalnya kita tetap daftar IISMA, apakah itu worth it dengan kemunduran kelulusan kita kayak gitu, Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih Nandita atas pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan bagus banget karena aku daftar itu pas semester 6. Jadi memang waktu itu sempat maju mundur daftarnya karena aku mikir kayak kalau daftar bisa mundur atau bisa istilahnya nggak bisa cum laude gitu lah ya, mungkin untuk teman-teman yang nge-aim untuk cum laude gitu. Cuma kalau dari aku sendiri, ini speaking from experience aja, menurut aku mendingan daftar karena sejujurnya experience yang kalian dapat di sana itu banyak banget dan helpful banget buat kalian ke depannya. Itu ngebuka banyak pintu buat kalian, ngebuka banyak kesempatan buat kalian. Dan menurut aku, it's worth the risk aja sih. Kalau aku sih kemarin memang alhamdulillah didorong sama dosen pembimbing aku untuk sempro. Jadi aku masih bisa, alhamdulillah masih bisa ngelarin sempro di semester 7 gitu. Tapi ada juga teman-teman yang nggak ngelarin sempro di semester 7 dan itu nggak apa-apa. Tapi itu balik ke pribadi masing-masing. Kalau kalian mengutamain cum laude, nggak apa-apa, kalian ngelepas ISMA karena emang your priority lies di cum laude itu sendiri, karena kalian memang mengutamakan cum laude. Tapi kalau aku sendiri, karena aku nggak ngutamain cum laude, I was willing to deal with the risk of lulus, istilahnya kegiatan skripsinya diundur kayak gitu. Nah, aku nggak apa-apa kayak gitu. Cuma ada teman-teman yang mungkin lebih memprioritaskan cum laude skripsi, lulus cepat. Nah, itu nggak apa-apa kalau kalian memang mau ngelepas ISMA-nya. Karena itu it goes back to your priorities aja, menurut teman-teman kayak gimana. Tapi menurut aku, the experience that you got dari ISMA, the people that you meet through ISMA itu istilahnya worth all the risk aja sih menurut aku. Jadi kalau aku sendiri, dari aku sendiri, menurut aku daftar aja nggak apa-apa. Karena aku juga kayak gitu. Dan it's fine gitu. Jadi kayak banyak teman-teman yang mungkin ngerasa kayak nanti aku ngerasa ketinggalan sama teman-teman aku. Tapi this kind of opportunity doesn't come twice. Kesempatan ini nggak datang 2 kali. Jadi untuk teman-teman yang emang udah tahun terakhir, kalian udah nggak bisa daftar lagi ke depannya, kataku apa, daftar aja. That's from me though. Tapi kalau kalian lebih memprioritaskan cum laude dan lulus cepat, nggak apa-apa. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang sekarang lagi di semester akhir, bisa dipertimbangin sih untuk mendaftar ISMA. Tapi kalau misalnya lihat dari experience yang tadi udah Kak Kiara jelasin ya, itu menurut aku juga worth it banget ya. Karena meskipun mungkin nantinya akan merasa kayak ketinggalan, tapi experience yang luar biasa itu nggak bisa terulang 2 kali ya. Oke, terima kasih banyak Kak jawabannya. Mungkin kita akan move lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada dari Daniela Monica dari FISIP. Selamat siang Kak, izin bertanya untuk surat nominasi dari Wakil Rektor itu template suratnya dari ISMA atau dari UNSUD ya? Dan untuk sistem pengurusan surat nominasi apakah mahasiswa harus ke universitas atau melewati fakultas terlebih dahulu? Mungkin bisa dijawab Kak? Daniela. Jadi untuk surat nominasi atau surat rekomendasi ini, aku kemarin tuh nggak ada surat nominasi secara fisiknya kemarin untuk aku dan teman-teman awardee UNSUD lainnya. Tapi kami memang ada surat rekomendasi yang harus diterbitkan kan begitu. Nah itu kami template suratnya dari ISMA. Jadi ISMA menyediakan template surat dan kita harus mengisi misalkan dengan host university, kemudian ada course-nya juga atau bagaimana. Aku juga lupa kemarin persisnya gimana, cuma memang template-nya udah disediain sama ISMA. Nah, itu nanti kita tinggal submit G-form gitu. Jadi waktu itu Iro buka, KU itu buka G-form untuk kita isi. Jadi nama kita, kemudian NIM, kemudian pokoknya data-data yang diperlukan, host university, course gitu segala macam. Itu nanti kita submit. Nah, nanti dalam waktu aku lupa berapa hari, tapi nggak lama kok. Jadi itu prosesnya cepat banget.
itu langsung diterbitin dari IRO dan dikirim ke masing-masing applicants kayak gitu. Nah itu kalau kemarin itu sistem kita pengurusan surat nominasinya ini memang dari Telegram. Jadi kita ada grup Telegram, pokoknya teman-teman yang mau daftar ISMA kayak gitu dari tahun lalu. Nah itu linknya disebar di situ, kemudian G-formnya disebar di situ, dan kita tinggal download filenya gitu nanti. Jadi nanti IRO kirim ke WhatsApp kita. Jadi nanti ada nomor kita juga yang harus diisi di G-formnya. Kalau kita kemarin kayak gitu. Cuma kalau tahun ini aku masih belum tahu nanti gimana. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Nah, kebetulan teman-teman mohon maaf sekali ya, sayang sekali untuk waktu Q&A ini sudah selesai. Jadi mungkin teman-teman masih ngerasa nggak puas nih karena masih banyak yang pengen nanya ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman yang masih punya pertanyaan dan belum terjawab di Zoom ini bisa langsung ditanyakan nanti di grup ya teman-teman. Karena nanti juga akan ada kakak-kakak awardee ISMA lain selain Kak Tiara yang bisa membantu menjawab. Oke teman-teman, karena sesi Q&A sudah habis dan bagian pertanyaan juga sudah terjawab ya, maka dari itu Q&A kali ini saya tutup. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah sangat antusias untuk bertanya, dan terima kasih banyak juga untuk Kak Tiara yang sudah menjawab pertanyaan dengan sangat detail, dengan sangat menarik juga tadi, sharing-sharing juga. Terima kasih banyak ya Kak. Ya, terima kasih kembali Kak. Good luck Kak untuk kuliah selanjutnya. Terima kasih, Jihan juga good luck ya. Terima kasih Kak. Oke. Nah, tadi kan teman-teman sudah tahu nih ya tentang requirements dan juga benefit apa aja sih yang didapat kalau misalnya teman-teman ini jadi awardee ISMA. Nah, kebetulan karena pendaftaran ISMA ini sebentar lagi akan dibuka, buat teman-teman yang berminat pendaftaran ISMA 2023 bisa segera mempersiapkan dokumen-dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan nanti untuk mendaftar ISMA. Oke, baik. Karena sesi ini sudah selesai, saya Zara sebagai moderator juga pamit untuk undur diri. Bila ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah sangat antusias yang mengikuti jalannya acara sampai pada saat ini. Untuk jalannya acara selanjutnya, saya serahkan ke MC, Kafida. Silakan. Oke, terima kasih Jihan yang sudah memimpin jalannya kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Baik, mungkin selanjutnya adalah sesi closing statement kepada Ibu Poppy. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi yang tinggi dan rasa terima kasih saya kepada Mbak Kiara ya. Ini luar biasa, alhamdulillah awardees, para awardees ini sangat bersemangat gitu untuk membantu adik-adiknya biar bisa lolos di ISMA. Ya, saya sampaikan apresiasi yang tinggi. Dan teman-teman tadi sudah dipapar banyak informasi ya dari Mbak Kiara. Jadi betul tadi kata Kiara bahwa kesempatan ini adalah kesempatan emas, nggak boleh di skip dengan alasan apapun kok menurut saya. Bahkan tadi ada pertanyaan kalau misalnya apakah worth it ya kalau kita lulusnya jadi agak lama karena ikut ISMA gitu. Kalau saya pribadi saya bilang worth it. Kenapa? Karena nanti pengalaman ISMA ini akan menambah portofolio kalian. Jadi nanti ketika bekerja pasti akan dipertimbangkan gitu. Dan ini kan peluang yang apa ya, sangat bagus gitu, sangat bagus karena apa? Manfaatnya tadi sudah sampaikan luar biasa banyak dan full funded gitu, dibiayai full gitu. Walaupun tadi mungkin ada harus bayar di muka duluan gitu, tetapi nantinya akan di semuanya di backup ya. Bahkan saya yakin
dari beasiswa itu pasti pada pulang bawa sisa uang ya. Karena kalau LPDP itu beasiswanya besar. Nah, jadi tolong nanti di sesi-sesi webinar berikutnya ikut lagi, karena di sesi webinar berikutnya nanti teman-teman awardees akan mulai mendampingi nih caranya, misalnya tips and trick memilih university, karena harus punya strategi. Kita apply ISMA ini nggak bisa apply begitu saja gitu, harus ada strateginya. Misalnya kayak tadi Kiara ini termasuk yang hebat karena dia memilih universitas di Korea yang setiap tahun itu Korea itu tercatat yang paling banyak peminatnya gitu. Nah, Kiara bisa lolos barangkali mungkin memang outstanding gitu. Jadi nanti kita itu harus bisa menilai diri kita sendiri gitu. Jadi semua orang saya yakin pasti pengennya, misalnya ya kalau yang K-popers pengennya ke Korea semua gitu ya. Cuma begini, kalau saya boleh sarankan, goal kita adalah bisa dapat international exposure. Jadi goalnya adalah yang penting sekolah ke luar negeri. Kenapa? Karena universitas partner ISMA itu adalah universitas top di dunia. Jadi kalian mau masuk ke universitas manapun, itu bagus semuanya gitu. Jadi perlu strategi. Kalau misalnya tadi ya Kiara udah ngasih ini nih apa ya clue gitu. Kalau yang bisa masuk di universitasnya Kiara itu range-nya IELTS-nya segini itu. Kalau saya di bawah itu ya jangan milih situ gitu. Nah, nanti akan diajari strateginya oleh para awardees. Juga nanti kita akan belajar tentang cara menulis esai, kemudian strategi dan tips untuk wawancara begitu ya. Nah, pada hari ini sosialisasinya lebih ke ISMA, tetapi memang saya undangannya adalah untuk D3 dan S1. Kenapa? D3 join hari ini nggak apa-apa karena ISMA dan D3 itu sekarang ISMA untuk jalur sarjana dan vokasi itu sekarang disamakan ya, dibarengkan pendaftarannya dan lain-lain. Nah, nanti insya Allah kita akan adakan juga khusus sosialisasi untuk ISMA jalur vokasi. Jadi yang hadir hari ini nggak apa-apa karena sama. Nanti hanya perbedaannya hanya di requirement. Kalau untuk ISMA vokasi itu APT-nya lebih rendah daripada ISMA jalur sarjana. Kenapa? Karena nanti akan banyak kegiatannya banyak lebih melibatkan praktek ya ke industri. Nah, gitu. Jadi nanti tolong yang mahasiswa D3 yang hadir hari ini nanti kami akan share informasi lagi untuk sosialisasi khusus yang jalur vokasi ya. Kemudian teman-teman tidak hanya manfaat tadi yang disampaikan oleh Kiara, ada juga beberapa manfaat yang nanti bisa kita dapatkan dari universitas kita. Contohnya adalah teman-teman yang sudah lolos tes APT sesuai dengan skor yang diterima oleh ISMA, begitu nanti bisa mengajukan bantuan dana tes ke IRO ya. Nanti universitas akan membantu. Nah, saran saya kalau mengikuti tes yang paling cepat hasilnya gitu menurut saya dan lebih murah ya, itu Duolingo. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan. Kalau IELTS itu terlalu mahal. Dan dia agak lama ya hasilnya. Nah, kalau Duolingo nanti kita akan bantu biayanya full. Tetapi kalau IELTS tidak, karena IELTS mahal ya, 3,5, sekitar 3,5. Jadi nanti akan dibantu ada maksimalnya. Jadi sifatnya hanya bantuan. Jadi saran saya pakai Duolingo saja, hasilnya cepat karena di online dan hasilnya cepat dalam 2 hari kalau nggak salah. Gitu. Jadi teman-teman yang perlu dilakukan pertama saat ini adalah menyiapkan skor APT, ya itu yang paling penting. Sambil menunggu hasil melengkapi dokumen, gitu ya. Dan dicatat tanggal ininya, tadi timelinenya, jangan sampai ketinggalan mendaftar. Kalau ada pertanyaan apapun bisa diajukan melalui Instagram IRO ya. Kami selalu menampung pertanyaan melalui DM di Instagram IRO. Silahkan di-follow. Oke, kemudian
kalau ada yang bertanya lagi, rata-rata adalah pertanyaannya mengenai ini apakah cuti atau enggak gitu ya selama ISMA gitu ya. Kalau kita mengikuti ISMA itu sebenarnya tidak cuti, kita hanya pindah kuliah gitu. Kuliahnya dipindah ke luar negeri begitu karena nanti akan direkognisi di sini ya. Bukan berarti di sini cuti enggak, tetap nanti mengisi KRS gitu ya. Saya rasa itu saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, nanti di sosialisasi yang untuk IISMA jalur vokasi, silahkan yang S1 ikut lagi, karena beberapa informasi, sebagian besar informasi sama. Ya, barangkali belum jelas di sini, nanti ikut lagi biar lebih jelas lagi. Jadi bedanya yang jalur vokasi dengan sarjana itu hanya di requirement yang pertama, yang kedua adalah jenis programnya. Kalau ISMA kan programnya hanya satu ya, kuliah di luar negeri. Kalau IPOSMA itu nanti bisa milih ada 3 jenisnya ya. Nanti silahkan diikuti. Baik, itu saja Mbak MC. Saya tunggu semuanya ya. Nanti yang hadir hari ini bisa daftar semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas closing statement-nya. Dan kembali mengulang kata-kata Ibu Poppy bahwa mengingat kembali kepada teman-teman semua bahwa sesi webinar ini ada 3 sesi ya teman-teman. Sesi 1 telah berakhir pada hari ini. Kemudian untuk sesi kedua itu akan diselenggarakan pada tanggal 4 Februari 2023 dengan topik PPT. Kemudian sesi ketiganya adalah pada tanggal 11 Februari tahun 2023 dengan topik esai. Pembicaranya sendiri adalah Awardis IISMA tahun 2022. Kemudian kembali garis bawahi bahwa seperti yang Ibu Poppy katakan sebelumnya, bahwa sosialisasi tentang IISMA, jalur vokasi juga kemungkinan akan kami selenggarakan. Untuk update-nya, silakan teman-teman terus mengupdate diri, baik itu melalui sosial media Aero ataupun update juga di website resmi dari Kemendikbud. Baik, sekian. Kami ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kami pada hari ini, yaitu Kak Kiara, yang sudah berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan baik, kami juga dari Aero, terutama saya, Fida Rabiza, mewakili Aero Unsud, mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyelenggarakan acara ini. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta webinar series A Journey to Indonesia Student Mobility Awards yang sudah bertahan sampai saat ini. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kiara, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Poppy, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Saya izin live ya Bu, kakak-kakak.